Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali kita melaksanakan pembelajaran secara daring pada mata pelajaran komputer akuntansi dengan program aplikasi Mayobi versi 18. Materi kita yaitu pencatatan penerimaan kas yang sumbernya dari piutang pelanggan atau piutang customer dan penjualan kendaraan secara tunai. Kita awali, kita sajikan dulu bukti transaksi yang akan kita kerjakan, yaitu yang pertama, bukti transaksi penerimaan kas yang sumbernya dari pelanggan. Di sini ada toko Bahana dengan nilai piutang 33 juta. Kemudian bukti yang kedua, bukti transaksi penjualan kendaraan secara tunai. Di sini ada Tuan Abid Rezeki, pihak di mana kita menjual kendaraan tersebut. Jadi dari kedua transaksi ini yang nanti akan kita kerjakan. Kita langsung saja membuka program Mayobi versi 18, sudah ada di layar utama ini. Kita double klik, kita buka. Dan sudah tampil menu utama daripada program Mayobi versi 18. Kita klik open. Kemudian kita buka file PT Cahaya yang sebelumnya sudah kita entry melalui video-video sebelumnya. Jadi ini video kelima. PT Cahaya ini sudah kita entry pada video 1, video 2 sampai video keempat sudah kita entry. Kita double klik. Kita klik OK. Ini tampil menu Command Center dengan nama PT Cahaya. Kita langsung mengerjakan transaksi yang pertama. Transaksi yang pertama yaitu transaksi bukti penerimaan kas sumbernya dari penerimaan piutang pelanggan toko Bahana di sini ya, tertanggal 2 Desember. Kemudian transaksi ini atau penjualannya itu terjadi tanggal 30 November. Ini tanggal penjualannya secara kredit dan dilunasi tanggal 2 Desember. Di sini ada potongan karena syaratnya yang sudah kita entry, syarat pembayaran kita entry pada video sebelumnya yaitu 1/10 N30. Berarti rentang waktu daripada terjadinya potongan yaitu ketika pembayaran dilaksanakan pada hari ke-10. Kalau kita perhatikan di sini ya, tanggal 30 November 2019 terjadi transaksinya. Pembayarannya 2 Desember, berarti masih rentang waktu 10 hari, maka dikenakan potongan 1%. Kita kerjakan di sini. Kita buka program Mayobi-nya. Untuk program Mayobi versi 18 ini untuk penerimaan kas ada 3 cara atau dikelompokkan menjadi 3 cara. Yang pertama, penerimaan piutang yang sumbernya dari pelanggan, itu dengan modus sales. Kemudian klik receipt payment. Kemudian ada lagi penerimaan kas yang sumbernya dari non piutang, itu dari modul banking. Kemudian klik receipt money. Berikutnya yaitu penerimaan kas yang sumbernya dari retur pembelian secara tunai. Klik purchase, kemudian klik enter purchase. Jadi ada 3 jenis penerimaan kas dibagi dalam aplikasi Mayob ini. Ada penerimaan kas sumber dari piutang pelanggan, kemudian penerimaan kas dari penerimaan non piutang pelanggan, kemudian penerimaan kas yang sumbernya dari pembelian retur pembelian secara kredit. Pada transaksi ini yang diawali tadi yaitu transaksi penerimaan kas yang sumbernya dari pelanggan, maka proses langkahnya klik sales, pelunasan piutang, klik sales, klik receipt payment. Ini sudah ada daftar entry-nya. Yang pertama kita arahkan dulu ke nama customer.
tadi PT Bahana, double klik PT Bahana. Nilai piutangnya 33 juta sudah ada di sini. Ini di entry pada video sebelumnya. Kemudian tertanggal, di sini ada nomor faktur di sini nomor ceknya, ya. Nomor ceknya kalau kita perhatikan di sini B13 nomor ceknya. Kita entrykan B13, B besar, B13, tertanggal 02 Desember 2019. Kita tekan tab, otomatis tampil nilai potongannya. Kemudian di amount receipt, jumlah yang diterima. Jumlah yang diterima ini jumlah setelah dikurangi dengan potongan, yaitu di sini 32.670. Kita ketik 32.670. Tuh 23. Ya. Selesai sini. Amount average-nya kita klik, secara otomatis tertera jumlah yang diterima kasnya. Tab, maka outbalance-nya 0. Kalau sudah 0 berarti entry yang data ini sudah benar. Cuman untuk memastikan, kita lihat jurnalnya dengan cara menekan Ctrl R pada keyboard, tekan tombol Ctrl dan huruf R secara bersamaan. Ini jurnalnya, Nah, jurnal ini untuk sama kita pahami, kita lihat dulu sistem cara pengerjaannya kalau secara manual supaya kita yakin betul bahwasanya jurnal ini sudah benar. Kita lihat sistem citra manualnya. Di sini sudah dapat kita sajikan. Nah, ini hasil rekap jurnal yang ada di transaksi yang baru kita kerjakan. Kalau kita perhatikan di sini nilai nama akun piutang banyak. Ada akun piutang di debit senilai 32.670, kemudian ada akun receivable 330 dan seterusnya. Ada 4 akun piutang di sini. Maka kalau kita perhatikan di sini, ya, kalau kita perhatikan di sini, kita buat rekapitulasinya. Pertama 32.670 di kredit, kita tekan kredit, sini sudah ada. Kemudian nilai berikutnya 330 juga di kredit. Kemudian nilai 330 juga di debit ini. Kemudian 330 di kredit. Jadi kalau kita totalkan debit dan kredit, akan nilai saldonya, saldo kredit, ya, nilai saldo akhirnya, ya. Saldo akhirnya akan nampak saldo kredit sebesar 33 juta. Jadi total kredit diselisihkan dengan total debit 33 juta. Maka kalau kita perhatikan bentuk jurnal yang kita catat secara manual di penerimaan kas, seperti ini gambarannya, yaitu 33 juta total account receivable. Jadi kalau seandainya kita catat secara manual, posisinya seperti ini. Piutang account receivable 33 juta, kemudian cash in bank 32.670, kemudian sales diskonnya 330. Jadi jurnal yang nampak pada hasil rekapitulasi di program Mayop sudah sama dengan jurnal seandainya kita catat secara manual di buku penerimaan kas. Jadi nilai ini sudah sama dengan buku penerimaan kas. Maka kalau sudah sama berarti sudah benar. Kita klik OK, kita klik record. Klik print letter karena kita akan mencetaknya nanti. Selesai, transaksi pertama selesai. Berikutnya kita kerjakan transaksi penerimaan kas yang sumbernya dari penjualan kendaraan secara tunai. Penjualan kendaraan secara tunai berarti penerimaan kas yang sumbernya dari non piutang, yaitu dari modul banking. Klik banking, kemudian klik receive money. Kita masukkan di sini, kita perhatikan dulu.
Jadi setiap transaksi penerimaan kas yang sumbernya dari pelanggan atau dari piutang dicatat dengan modul sales dan receipt payment, sedangkan selain daripada non piutang itu dicatat dengan modul banking. Nih penjualan kendaraan dari toko dan kepada Tuan Abid dengan nilai 146 juta. Maka kita catat di sini payroll-nya, nama pihak pembelinya Tuan Abid sudah kita entry di sini Tuan Abid. Kalau belum ada entry-nya, maka bisa kita klik tombol new. Kita klik saja, ini sudah ada. Nilainya tadi 146 juta, 146 juta. Kita tekan tombol tab. Tanggal penjualannya kita lihat tanggal 11 Desember di sini. Dengan nomor ceknya AM12, kita klik sini, nomor ceknya AM12, kemudian tanggalnya 11 Desember 2019. Sini buat penjualan memonya kendaraan tunai, buat memonya. Nah, yang jadi perhatian pada kolom tabel ini kolom yang seharusnya posisinya di debit untuk pencatatan, sedangkan nilai di atas ini posisinya di terbalik. Di atas ini posisinya di debit, yang di sini posisi di kredit. Jadi nama-nama akun yang ada di tabel ini nanti seharusnya tampil di kredit. Kita lihat, kalau kita perhatikan pencatatannya, perhitungannya, kita tampilkan perhitungannya di sini. Manual untuk penjualan kendaraan. Penjualan kendaraan ini harga jual 146 juta. Ini sumbernya dari bukti transaksi. Kemudian kendaraan harga perolehnya 160 juta. Ini sumbernya dari neraca saldo. Neraca saldo yang kita entry pada video sebelumnya. Jadi bisa dilihat dari neraca saldo tanggal 30 November 2019 ya. Kemudian akumulasi pensutan juga sumbernya dari neraca saldo. Maka di sini kendaraan atau harga perolehan dikurangi dengan akumulasi, namanya nilai buku kendaraan. Kemudian penjualan dikurangi nilai buku, itu akan hasil akhirnya namanya laba atau rugi penjualan. Di sini terjadi kerugian penjualan kendaraan sebesar nilainya 4 juta. Ini prosesnya sebelum kita entry untuk pemahaman perhitungan kendaraan penjualan tunainya. Ini di jurnal, ketika kita jurnal dalam dalam jurnal penerimaan kas, bentuk jurnal seperti ini. Cash in bank debit, vehicle account debt atau akumulasi kendaraan di debit 10 juta, kemudian gain in loss atau rugi atau laba penjualan 4 juta di debit, kemudian vehicle at cost atau harga perolehan kendaraan 160 juta. Ini jurnal yang kita catat kalau secara manual di buku penerimaan kas. Maka di sini di transaksi ini, yang pertama kita entrykan dulu vehicle account debt, yaitu di kelompok 1, kelompok harta. Kita cari vehicle account debt. Ini sudah ada. Yang perlu kita pahami di jurnal ini, yang kita perlu pahami, vehicle account debt di debit. Berarti di sini, karena di sini seharusnya kolom kredit, maka untuk nilai akumulasi atau vehicle account debt ini kita kasih tanda minus supaya nanti tampilnya di debit. Tab. Kalau tidak kita kasih tanda minus, nanti tampilnya di kredit. Berikutnya, kalau kita perhatikan
gain in loss karena dia rugi, maka ruginya didebet. Kalau seandainya penjualan itu terjadi laba, maka laba yang dikredit. Karena didebet, kita cari dulu gain in loss atau rugi. Laba penjualan kendaraan, ini sudah ada. Nilainya 4 juta. Karena posisinya didebet, maka sama kita kasih tanda minus. Ketik tanda minus yang ada pada keyboard, baru ketik 4 juta. Nah, berikutnya yang terakhir, jurnal yang terakhir yaitu vehicle account debt atau harga perolehan kendaraan. Vehicle account debt kita cari di kelompok 1. Nih, vehicle at cost ya. Vehicle at cost ini posisinya di kredit di jurnal. Ya. Di kredit, maka untuk menginternya tidak perlu kita kasih tanda minus. Tab, kita tekan Ctrl R dan hasil jurnalnya sama dengan hasil di pencatatan manualnya, sudah sama, maka benar pencatatan ini, klik OK, klik record, sudah disimpan. Nah, seperti itulah ya gambaran untuk pencatatan penerimaan kas dengan program Mayobi. Ini saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.